Halo semua, kembali lagi di video belajar bahasa Rusia bersama saya di sini Tiro Turnip di belajarbahasarusia.id. Sekarang kita akan coba pelajarin gimana sih cara membaca kata-kata dalam bahasa Rusia. Jadi kita akan perhatikan gimana penekanan dalam bahasa Rusia, ya. Dan juga itu akan mempengaruhi pembacaan huruf O yang teman-teman sering bingung ya. Kenapa huruf O itu dibacanya huruf A? Dan satu lagi kita akan perhatikan cara membaca tanda lemah dan tanda keras. Ya, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai pembelajarannya. Kali ini kita akan belajar penekanan ya. Penekanan dalam bahasa Rusia atau dalam bahasa Rusianya adalah udarenie ya. Ini artinya penekanan. Nah, penekanan dalam bahasa Rusia itu biasanya ditandain dengan tanda aksen-aksen seperti ini, teman-teman. Mungkin teman-teman udah sering lihat ya, atau di video sebelumnya juga aku udah kasih contoh kita buat penekanan-penekanan ya. Ada tanda garis di atas sebuah huruf kayak gitu. Itu tanda penekanan. Tanda penekanan ini dibuat untuk membantu teman-teman yang baru belajar bahasa Rusia. Jadi kalian akan sering lihat tanda-tanda ini di buku dasar bahasa Rusia ya. Tapi kalau kalian baca di internet nanti atau di jalan gitu ya, kalau kalian jalan-jalan ke Rusia, udah nggak dibikin lagi tanda-tanda seperti ini, teman-teman. Oke, kita perhatikan di sini. Apa gunanya tanda penekanan ini ya? Nah, tanda penekanan ini berpengaruh atau mempengaruhi cara kita membaca ya. Jadi gampangnya seperti ini. Kalau ada tanda penekanan, kalian bacanya sedikit lebih naik nadanya. Gampangnya kayak gitu. Contohnya seperti ini nih. Ini kan ada dua suku kata ya. Ma. Ya kan? Karena penekanannya di huruf A atau di suku kata yang pertama, maka kalian bacanya jadi mama. Ya kan? Naik dulu. Mama. Sama juga seperti ini. PA, maka jadi papa. Ya, naik dulu papa. Nah, tapi kalau dia penekanannya di akhir, contohnya seperti ini, dua suku kata, jadi kita bacanya ini bukan lagi alo, bukan ya, tapi jadi alo, gitu ya. Alo, karena dia penekanannya di O yang terakhir, gitu kira-kira. Nah, akibat dari penekanan ini nanti, khusus untuk huruf O ya, khusus untuk huruf O, kalau dia mendapat penekanan ya, ada garis di atasnya itu dibacanya tetap jadi huruf O, tapi kalau dia tidak mendapat tekanan dibacanya jadi huruf A ya. Kayak gini contohnya. Ini kata DOM ya. Kita baca dom. Kenapa di sini nggak ada tanda penekanan tapi nggak dibaca jadi dam? Nah, itu juga yang seringnya. Kalau dia cuma satu suku kata, teman-teman, dalam sebuah kata itu kan harus ada penekanan. Jadi kalau misalnya hanya satu suku kata, ya pasti penekanannya di suku kata itu, gitu. Jadi nggak mesti lagi dibikin garis-garis di atasnya, gitu. Makanya ini wajibnya sebenarnya ada garis di sini. Tapi karena kita udah tahu ya, kita diwajibkan atau diharapkan otomatis tahu. Karena di sini cuma satu suku kata, maka semuanya huruf O di sini atau huruf O di sini pasti akan jadi O tetap karena dia mendapat penekanan, ya. Nah, tapi contohnya seperti ini, ada dua suku kata, ya. Huruf A-nya yang mendapat tekanan, huruf O-nya tidak, maka huruf O ini kita bacanya jadi A. Maka kita bacanya jadi ana. Gitu ya, naiknya di A. Ana. Kita perhatikan lagi di sini ada dua huruf O, tapi huruf O yang pertama yang mendapat tekanan. Maka yang ini, yang terakhir kita bacanya jadi A. Kita baca jadi fota, ya, fota. Kalau yang ini penekannya di A, maka yang ini dibacanya jadi A. Maka kita bacanya jadi vada. Gitu kira-kira, teman-teman. Coba kita perhatikan lagi contoh selanjutnya ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Ini contoh yang pertama ya. Ini satu suku kata. Jadi semua huruf O yang ada di sini ini sebenarnya ada penekanannya gitu ya. Tapi nggak ditulis lagi karena ya kita udah otomatis tahu. Dia ini pasti mendapat penekanan karena hanya satu suku kata. Kita baca on,
tam, dom, tut, teuy, meuy, veuy. Tapi kalau dua suku kata, berarti kalau huruf O-nya tidak mendapat tekanan, dibacanya jadi huruf A, ya kan? Kita bacanya jadi eta, fota, mama, papa, lampa, ana, Allah, ya. Semua nadanya naik di suku kata yang pertama. Jadi ana, Allah, gitu ya. Tapi kalau ini dia penekannya di akhir, maka kita bacanya bukan kayak tadi lagi, tapi dibacanya jadi Luna di A yang terakhir. Kalau ada penekanan di situ nadanya sedikit naik, ya. Luna, Ivan, Anton, Ana, Vada. Nah, itu dia tadi penjelasan cara membaca kata yang sudah ditandain, ya, sudah dikasih tanda penekanannya. Jadi harus lebih diperhatikan nadanya, dan khusus untuk huruf O yang tidak mendapat tekanan harus dibacanya jadi huruf A. Benar, ya? Oke, sekarang kita akan perhatikan gimana cara membaca tanda lemah dan tanda keras. Ini adalah topik yang menurut aku sendiri pun agak jantungan menjelaskannya. Karena apa? Karena aku rasa tanda keras dan tanda lemah ini sangat sulit dijelasin, ya. Sangat sulit dijelasin karena butuh waktu untuk kita sadar, ya, untuk kita lebih paham apa yang membedakan yang tidak pakai tanda lemah dan pakai tanda lemah. Aku butuh waktu bertahun-tahun. Waktu aku baru setahun belajar bahasa Rusia, aku bahkan belum ngerti bedanya. Aku baru tahu ngerti bedanya itu waktu, ya, mungkin 1 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang pun aku kadang-kadang belum terlalu yakin, ya. Nah, gampangnya kayak gini, teman-teman. Kalau misalnya ada tanda lemah, ya, ini yang tanda lemah dulu. Kalau misalnya tanda lemah, itu lidah kalian diangkat ke atas, ke langit-langit mulut kalian, ya. Jadi l. Jadi contohnya kita ambil huruf L, ya. Huruf L, kalau misalnya dia tidak atau tanpa tanda lemah, dibacanya L, ya kan? Tapi kalau dia ada tanda lemahnya, dia dibacanya jadi l. Jadi kalian lidahnya dinaikin, l. Begitu juga dengan huruf N, ya. Huruf N, kalau yang tanpa tanda lemah dibacanya N. Tapi kalau ada tanda lemahnya jadi nyih, gitu. Jadi lidah kalian diangkat ke atas. Ya, mudah-mudahan paham. Nah, di sini akan aku kasih contoh lagi beberapa kata benda yang punya tanda lemah dan tanda keras. Oh iya, untuk tanda keras ini sebenarnya jarang banget dipakai dalam bahasa Rusia, ya. Dan dia fungsi utamanya, ya, mengeraskan dan juga untuk memisahkan sebuah atau dua suku kata, gitu biasanya. Kita kasih contoh aja langsung. Ini dia tanda lemah, ya. Ini tadi namanya tanda lemah atau bahasa Rusianya mягкий знак. Kalau ini tanda keras tvrдый знак, ya. Di sini aku kasih langsung contoh, ya. Beberapa kata, contohnya nih, dua kata ini kan mirip sebenarnya, cuma artinya jadi beda. Untuk perhatian, ini jarang banget sebenarnya kasus-kasus seperti ini, ya. Jadi kalaupun kalian tidak baca tanda lemah atau tanda kerasnya itu dengan tepat sekali, gitu, ya, orang Rusia sebenarnya atau sebagian besar masih tetap paham, gitu, ya. Karena kasus-kasus tanda lemah ini sangat mempengaruhi arti seperti ini jarang banget ditemukan. Cuma kita kasih contoh aja langsung supaya lebih paham, ya. Sekalian kita jelasin. Nah, ini contohnya, ya. Huruf KON dibacanya jadi apa? Kon. Tapi seperti yang aku jelasin tadi, ya, N, ya, ditambahin tanda lemah, dia jadi melemahkan huruf N-nya, gitu, ya. Dibacanya jadi jadi kayak N dan Y bahkan kedengarannya. Jadi kita bacanya ini jadi kon, ya. Ini kon, ini kon. Mudah-mudahan kedengaran, ya, perbedaannya, teman-teman. Ini ugal, ya, ugal, ya, ugal penekannya di U, maka kita bacanya jadi A yang huruf O ini. Ugal. Nah,
Tapi kalau dia huruf L ya, pakai tanda lemah, dia kan jadinya dibacanya lih ya. Jadi kayak kita bacanya jadi ugal, 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 lih, ugal, ugal. Gitu ya. Ini ugal, ini ugal, ugal. Oke. Tapi kalau dia huruf T pakai tanda lemah, biasanya jadi kedengarannya itu kayak ada sama kayak tadi. Memang kalian angkat lidah kalian ke atas, jadi bunyinya jadi kayak gitu ya. Jadi ada gitu ya. Kita bacain contohnya seperti ini. Siest, siest, siest. Nah, kalau tanda keras itu dia mengeraskan dan juga jadi kedengaran pisahnya suku kata yang pertama dengan yang kedua gitu ya. Jadi contohnya seperti ini, kita baca jadi siest, siest gitu ya, siest. Jadi kita pisah dia jadi siest. Sama juga kayak gini. Ini pendengarnya di Y, maka kita kuatkan huruf B yang mengakibatkan nanti ini jadi kayak terpisah gitu. Jadi kita bacanya jadi abiek, abiek, abiek. Jadi ini tadi contohnya siest, kalau ini siest. Oke, begitu tadi dia penjelasan tentang penekanan dan juga tanda lemah dan tanda keras dalam bahasa Rusia. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti sebisa mungkin aku akan jawab. Dan kalau kalian rasa video ini berguna, kalian bisa share, like, dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube aku ya. Terima kasih, sampai jumpa di kelas selanjutnya. Paka-paka.